بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الهجرة من شعائر الإسلام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu terus berjalan dan kemudian segala aktivitas kita pun alhamdulillah senantiasa berprogres sehingga tak berasa, sehingga beberapa hari lagi ke depan kita akan masuk di tahun 1446 Hijriyah. Adalah sebuah momentum di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tokoh perubahan dunia akhirat, lalu sesuai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala memutuskan untuk berhijrah dari sebuah wilayah dan area dakwah yang kita kenal bernama Makkah, setelah beliau berusaha menggulirkan perubahan selama 13 tahun. Namun ternyata perubahan yang beliau bawa mendapatkan penantangan yang luar biasa di kota Makkah, sehingga beliau mencari basis-basis dakwah di luar Makkah yang kira-kira siap menampung energi perubahan ini hingga tahap maksimal. Dan kita tahu bahwa pertama hijrah ke Habasyah, lalu kemudian hijrah secara sistem yaitu ke Madinah setelah Rasulullah berjuang selama 13 tahun lamanya di kota Makkah. Dan hijrah inilah yang menjadi semangat dan inspirasi kita sebagai muslim untuk senantiasa memperbaiki diri, karena pada prinsipnya hidup kita terus berjalan dan berhijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana hijrah secara umum, sebagaimana yang seharusnya kita pahami. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita informasi umum di surah Al-Hasyr ayat 8. Allah katakan lil fuqara'i al-muhajirin, untuk kalangan para fuqara al-muhajirin yang berhijrah, alladzina ukhriju min diyarihim, yang mana mereka diusir dari rumah-rumah mereka, wa amwalihim, begitu pula harta-harta mereka, yabtaguna fadlan minallah, hanya murni karena mereka mencari karunia ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ridwana. Demikian pula mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa yansurunallah, itu juga bentuk daripada menolong ajaran Allah Subhanahu wa taala wa rasulah. Ulaika humus shadiqun, kata Allah, mereka itulah orang-orang yang jujur imannya. Nah, di sini pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka-mereka kalangan orang-orang yang sedang berhijrah dan terusir dari rumah, dari negara, juga dari harta mereka, demi hanya sekedar mempertahankan yang namanya akidah, mempertahankan keimanan, sehingga iman menjadi sesuatu yang jauh lebih berharga dibanding harta, jauh lebih bernilai dibanding sekedar tanah air, karena semua itu memang berada di bawah agama, di bawah keislaman. Karenanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegaskan hal yang sama. Kita menemukan sebuah hadis an Muawiyah, sebuah riwayat yang disampaikan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, qala, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la tanqati'ul hijrah, sungguh
hijrah tidak akan pernah berhenti hatta tanqati at-taubah, sampai taubat pun juga terputus. Ini dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan hijrah dan taubat itu satu paket. Wala tanqati at-taubah, sementara yang namanya taubat tidak bakalan akan berhenti hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Hadis ini statusnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, juga begitupun Al-Imam Abu Dawud, juga At-Tabarani dan Al-Imam Ad-Darimi, sementara Syekh Albani menyatakan bahwa hadis ini adalah sahih sebagaimana dalam kitab Irwaul Ghalil. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita memahami bahwasanya taubat adalah bagian penting dari yang namanya hijrah. Dan kita tahu bahwa taubat adalah penyesalan hati akibat lalai dari ketaatan dan terpancing oleh kemaksiatan. Dan hijrah nanti kita akan melihat artinya adalah perpindahan secara kejiwaan dari keburukan menuju kepada kebaikan. Di level ini maka antara taubat dan hijrah maknanya sama. Ya, bahwa hijrah maknawiyah yaitu perpindahan secara jiwa dari keburukan kepada kebaikan, dari kesalahan kepada kebenaran, dari kekufuran kepada keislaman. Itu adalah sebuah kegiatan aktivitas jiwa yang berusaha berpindah demi untuk kemudian mencari ampunan Allah, mencari ridhonya dan seterusnya itu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya ketika kita berbicara tentang hijrah, dipastikan itu adalah bagian daripada taubat. Bahkan taubat adalah merupakan faktor paling asasi dalam hijrah kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan kita dari luar Islam masuk ke dalam Islam pada prinsipnya itu adalah taubat. Maka ucapan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali hanya Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Rasulullah adalah satu-satunya utusan Allah yang harus diikuti, diteladani dalam rangka menegaskan keikhlasan dan peribadatan kepada Allah. Pada prinsipnya ini adalah ucapan atau kalimat taubah, ucapan taubat. Nah, walaupun kita dengarkan itu adalah kalimat tauhid, yaitu prinsip tauhid, namun ia adalah peralihan dari kesyirikan menuju kepada tauhid, yang kita sebut tadi sebagai hijrah, berpindah dari kesyirikan menuju kepada dunia tauhid yang menegaskan bahwa segala kejadian dan peristiwa yang ada di alam ini hanya Allah yang mengarahkan dan mengendalikannya, dan segala kebaikan yang ada di dunia ini murni sumbernya dari ihsan Allah, dari rahmatnya. Karenanya kita sebagai manusia juga termasuk jin harus dalam tanda kutip bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala jenis nikmat dan rahmat yang Allah gelontorkan untuk seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karenanya taubat minimal diungkapkan oleh 4 hal. Pertama adalah penyesalan hati akibat lalai dari ketaatan dan terpancing oleh kemaksiatan. Lalu kemudian dilanjutkan dengan ucapan lisan yang kita sebut istighfar, yaitu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, fisik kita yang berusaha meninggalkan larangan lalu beralih kepada perintah atau kembali kepada ketaatan. Lalu keempat adalah faktor lingkungan, bahwa yang namanya taubat kita berusaha pindah dari lingkungan orang-orang atau tempat yang tidak mendukung keislaman kita, lalu kita berpindah ke lingkungan yang sangat islami, searah dengan tuntunan dan harapan-harapan kita
untuk makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita sebut taubat, dan inilah yang disebut hijrah ma'nawiyah, yaitu perpindahan secara kejiwaan dari yang buruk menuju kepada yang baik. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.